Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Ya, oke. Sebelum itu Ibu akan mengabsen ya. Hasna, Dita, Maulin, Indah, Afatin, Bilkis, Farhatin, Cindy. Berarti belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran ya. Hasna, Hita, Novel, Maulin, Indah, Afatin, Farhatin, Bilkis, Cindy, Alwi, Suci. Ya, semuanya hadir ya. Pada pembelajaran kemarin adakah yang masih ingat kita belajar apa? Rukun Islam, Bu. Ya, jadi kemarin kita belajar tentang rukun Islam ya, yang ketiga yaitu puasa. Sekarang kita akan belajar mengenai materi zakat ya. Jadi tujuan pembelajarannya kita peserta didik dapat menyebutkan pengertian macam-macam dalil, golongan penerima, dan hikmah berzakat. Nah, siapa yang di sini pernah melihat tetangga atau saudaranya berzakat di lingkungan sekitarnya? Saya, Bu. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai zakat ya. Ada yang tahu nggak apa itu zakat, pengertian berzakat? Ya, jadi zakat itu sesuatu harta yang harus kita keluarkan untuk menyucikan kita dari ibadah. Yang selanjutnya ada hukum zakat. Jadi siapa yang tahu di sini hukum zakat itu hukumnya wajib atau sunnah muakkad? Wajib. Ya. Jadi hukum zakat itu wajib ya bagi setiap muslim yang memenuhi syarat, dan menunaikan zakat itu merupakan bentuk ibadah dan kepedulian sosial terhadap sesama ya.
Di sini adakah yang mau membacakan dalil tentang zakat? Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Ya, Mbak Hasna, silakan. Ya, jadi artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Yang selanjutnya ada syarat wajib. Yang selanjutnya ada macam-macam zakat, yaitu ada 2 ya. Zakat fitrah dan zakat mal. Nah, jadi ada zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan ya. Sedangkan zakat zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sebagai bentuk penyucian diri ya. Yang selanjutnya ada berapa sih golongan orang yang berhak menerima zakat? Ada berapa golongan? Ya, pintar. Jadi yang pertama itu fakir. Fakir artinya orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan ya. Itu boleh diberikan zakat. Yang kedua ada miskin, itu orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga ada amil ya. Amil zakat itu orang yang bertugas mengelola zakat. Yang keempat itu ada mu'alaf. Nah, mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, rikob atau budak yang ingin memerdekakan diri. Yang keenam itu ghorim, orang yang terlilit hutang. Yang ketujuh, fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir, ibnu sabil, itu orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal ya. Jadi itu ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang selanjutnya ada hikmah dalam hikmah zakat. Ada 4 ya. Yang pertama, membersihkan harta dan menyucikan diri. Yang kedua itu membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial. Dan yang keempat, memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan yang Ibu berikan? Jika tidak, Ibu akan membagikan game, puzzle, dan lembar kerja untuk dikerjakan secara berkelompok ya. Ibu akan membagikan menjadi 2 kelompok. Sing kae ceritane ngurut puzzle ya. Ki bae sing gue 2 bae. Hasna, kamu ya. Iya. Ya, kalau sudah dikumpulkan ya. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini, zakat itu merupakan ibadah yang mengajarkan kepedulian berbagai dan tanggung jawab. Nah, zakat itu berarti menyisihkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada fakir. Sekian dari saya, apabila ada salah kata.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Coba ada nggak teman kalian yang nggak masuk hari ini? Hadir semua Ibu. Alhamdulillah sehat semua ya anak-anak. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang akhlak tercela. Tentang akhlak terpuji. Coba siapa yang masih ingat contoh akhlak terpuji? Saya Bu. Iya Suci. Jujur, amanah dan ikhlas. Iya, bagus sekali ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang akhlak tercela, yaitu ria dan nifak. Nah, Ibu harap pada pertemuan kali ini kalian nantinya akan dapat menjelaskan pengertian macam-macam dan contoh perilaku ria dan nifak dengan benar, menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan perilaku ria dan nifak dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi kelompok, menyajikan hasil analisis tentang cara menghindari perilaku ria dan nifak secara lisan maupun tertulis, menunjukkan sikap ikhlas, jujur dan bertanggung jawab sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai akhlak mulia. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu ada pengertian ria. Ria dalam bahasa Arab artinya itu memperlihatkan atau memamerkan. Nah, secara istilah ria yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan, baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Nah, contoh nih ya, misal Raffi bersedekah, kemudian sengaja memperlihatkan kepada orang lain agar dipuji, itu apakah termasuk ria? Iya. Iya, bagus sekali, karena ia melakukan perbuatan yang agar orang lain memujinya, jadi itu termasuk perilaku ria. Selanjutnya ada macam-macam ria, ada dua, yaitu yang pertama ria jali, yaitu ibadah atau kebaikan yang disengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah, melainkan demi mencari pujian orang lain atau tujuan selain Allah. Yang kedua ada ria khofi, yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan tetapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Nah, jadi keduanya itu sama-sama merupakan ria. Perbedaannya terletak pada cara ria tersebut dilakukan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang nifak. Pengertian nifak yaitu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Nah, perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, baik terhadap hati nuraninya, terhadap Allah maupun sesama manusia. Nah, orang yang melakukan perbuatan nifak itu disebut dengan munafik. Nah, misal nih, Beni berjanji akan membantu temannya, tetapi ia tidak menepati janjinya. Apakah ucapan Beni sesuai dengan perbuatannya? Iya, bagus sekali. Nah, oleh karena itu perilaku tersebut itu disebut dengan nifak karena Beni itu berbohong, dia mau menolong tetapi dia tidak jadi menolong, itu termasuk perbuatan nifak. Nah, coba sekarang Ibu mau tanya, kalau ada seseorang yang bersedekah agar dipuji oleh temannya, oleh masyarakat, itu termasuk apa anak-anak? Ria. Iya, bagus sekali. Lalu kalau semisal ada seseorang yang berjanji tetapi dia tidak menepati janjinya, itu termasuk apa? Nifak. Iya, sama aja Hasna sama hianat, betul sekali. Jadi kalian semua sudah paham ya tentang materi pembelajaran hari ini? Sudah Ibu. Nah,
Jadi hari ini kan kita sudah mempelajari 2 akhlak tercela, yaitu ada ria dan Nah, maka kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Nah, kesimpulannya, ria itu adalah beramal untuk mendapatkan pujian dari manusia, bukan karena Allah. Sedangkan nifak adalah ketidaksesuaian antara ucapan, keyakinan, dan juga perbuatan. Keduanya merupakan akhlak tercela yang harus dihindari karena merusak keimanan dan hubungan dengan sesama. Nah, jangan lupa anak-anak, biasakan ikhlas, jujur, dan beramal hanya mengharap ridho karena Allah, bukan karena pujian dari manusia ya. Alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu punya jargon baru buat semangat kalian nih. Kalau ibu bilang, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Anak-anak jawab, alhamdulillah, bahagia, ceria. Seperti itu ya? Ya, Oke. Ibu ulangi sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, bahagia, ceria. Oke, bagus. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Alwi untuk memimpin doa pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya. Ibu cek kehadiran dulu. Adakah yang tidak berangkat hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Kemarin Mbak Maul habis sakit ya? Iya, Bu. Iya, alhamdulillah udah sehat sekarang. Ya, kita melanjutkan materi kemarin ya, anak-anak. Iya, Bu. Tentang apa kemarin? Kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat Rasul. Sifat wajib Rasul dan sifat mustahil Rasul. Ya, kemarin itu sifat wajibnya ada 4. Ya, pinter banget. Sifat wajibnya ada 4. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat mustahilnya. Ada yang udah tahu belum di sini? Apa saja sih sifat mustahilnya? Jadi sifat mustahil, sifat wajibnya kemarin mengulas ya. Yang pertama ada sidik. Yang kedua amanah. Yang ketiga fatona. Tablik dulu ya. Iya, Bu. Yang keempat fatona. Oke, fatona.
Nah, hari ini kita melanjutkan selain dari sifat wajib, ada juga sifat mustahil. Sifat mustahil itu apa sih? Ada yang tahu? Sifat yang tidak ada kepada Rasul. Iya, pintar sekali Mbak Bilkis. Terima kasih. Oke. Sifat yang tidak akan ada pada Rasul. Kalau sifat wajib kemarin itu kan sifat yang pasti ada dalam diri Rasulullah. Ya, para Rasul ya. Oke, yang pertama itu sifat mustahil ada apa? Ada Hitman. hitman. Yang kedua Ada balada. balada. Hitman. Terus hianat dulu. Hianat. Khianat. Ya, hianat. Yang ketiga ada hizib. Ada hizib. Dan yang terakhir keempat ada balada. Ada Seperti yang balada. tadi sudah disebutkan sama Mbak Bilkis ya. Oke, nah kemarin sudah tahu sidik artinya apa? Jujur. Amanah artinya apa? Dapat dipercaya, dipercaya. pintar. Terus fatona menyampaikan. Dan tablik menyampaikan. Fatona cerdas artinya. Nah sekarang di hitman. Hitman itu apa? Ada yang tahu? Hitman. Lawannya jujur. Jujur berbohong. Bu. Berdusta. Ya, berdusta. Nah, hitman itu apa? Ya, menyembunyikan. Lawannya amanah. Amanah itu kan dapat dipercaya ya. Iya, Bu. Nah, ada hizib. Hizib artinya Kizib artinya tadi hizib menyembunyikan. Kalau hitman ya, untuk balada tadi apa? Bodoh. Ya, balada itu bodoh. Ini lawannya dari 4 sifat wajib yang kemarin kita bahas ya. Ya, Bu. Ya, oke. Yang selanjutnya Ibu mau game sama kalian. Wah, game apa tuh, Bu? Mau game sama kalian. Gamesnya nanti Ibu bagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Ini kelompok sifat wajib, ini kelompok sifat mustahil. Oke? Ya. Jadi Ibu punya. Nah, ini punya games ini. Nanti dari anak-anak menempelkannya. Ini puzzle ya. Di puzzle ini nanti anak-anak bisa mencocokkan. Ibu mau ngetes kalian udah paham apa belum? Sudah tahu apa belum? Ya, bisa nanti dipasangkan. Di sini ada sifatnya dan nanti dipasangkan artinya. Ada sifat dan artinya itu apa? Seperti itu. Ya, Ibu bagikan ya. Iya, Bu. Ya. Silakan. Ya, silakan. Nah, silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi. Sudah, Ibu. Sudah selesai. Bagaimana Mbak Bilkis? Alhamdulillah sudah selesai, Ibu. Alhamdulillah sudah selesai. Sudah. Wah, iya, silakan nanti perwakilan kelompok maju ya. Maju untuk menjelaskan tadi apa yang sudah dipasangkan seperti itu. Oke, Bu. Iya. Sudah. Ya, terima kasih. Silahkan dari perwakilan kelompok mustahil. Ya, bagus sekali. Oke. Ya udah, Mak, lagi duduk lagi. Oke, beli tepuk tangan dulu buat Mbak Bilkis.
Keren sekali atas presentasinya. Terima kasih banyak ya kelompok Mustahil Ya, Bu. sudah mau berdiskusi. Bagus sekali diskusi pada hari ini. Semoga materinya dapat kalian pahami dengan baik. Ibu sangat mengapresiasi kalian hari ini. Sudah bagus semangat kalian. Tetap semangat dan jangan lupa belajar. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat sekali. Sebelum mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Ibu pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Langsung aja. Ini siapa yang nggak berangkat? Hadir semua, Ibu. Hadir semua. Kemarin Afatin kenapa nggak berangkat? Sakit, Ibu. Sakit, tapi sekarang udah sembuh. Alhamdulillah. Oke. Baik anak-anak, kita coba merenung kembali kemarin kita habis mempelajari tentang Asmaul Husna yang ada 7. Tapi kemarin karena kita udah 4 membahasnya, sekarang 3 ya. Asmaul Husna yang akan kita bahas pada hari ini itu ada Al-Qayyum, itu maha, siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Al-Qayyum itu maha apa? Belum tahu ya? Oke. Al-Qayyum itu maha berdiri sendiri. Jadi Allah itu maha berdiri sendiri. Kemudian ada Al-Ghaffar. Al-Ghaffar itu Allah maha pengampun. Dan Al-Adil, yaitu Allah maha adil. Gitu. Oke. Coba Ibu pengen tanya, Asmaul Husna itu ada berapa anak-anak? 99. Bukan 100 anak-anak? Bukan. Oke. Asmaul Husna itu yang biasa kita baca pada pagi hari ketika akan memulai pelajaran ya. Di sini udah pada hafal semua kan, tapi udah, alhamdulillah. Oke. Kenapa Asmaul Husna itu penting untuk dipahami? Siapa yang tahu di sini? Coba Afatin, Mbak Afatin tahu nggak? Agar kita mengetahui sifat-sifat Allah, Ibu. Iya betul, agar kita mengetahui sifat-sifat yang baik Allah gitu. Jadi memahami Asmaul Husna ya anak-anak itu bisa membantu memperdalam pengertian tauhid. Tauhid itu adalah sifat Allah yang Maha Esa, Maha Satu gitu. Bahwa Allah itu hanya Allah lah yang layak disembah dan dicintai gitu. Nama-namanya yang ada 99 itu tadi itu menjelaskan bagaimana beliau itu berhubungan dengan ciptaannya, dengan kekuasaannya, kasih sayang, hikmah, dan keadilan. Sehingga keyakinan menjadi hidup dan praktis kita dalam kehidupan sehari-hari. Kayak lebih singkatnya itu anak-anak ketika hidup, ketika akan mengerjakan sesuatu itu udah ada panduannya tersendiri gitu ya. Oke, sekarang Ibu akan membagi anak-anak menjadi 2 kelompok. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, oke?
Di sini Ibu akan memberikan soal untuk masing-masing kelompok, di mana di sini ada 2 soal, ada 3 soal, di mana nanti anak-anak berdiskusi bersama untuk mengerjakan soal-soal ini, oke? Oke, yang sini kelompok 1 ini ada kelompok 1 itu ada Asmaul Husna, Al-Adl sama Al-Ghafar. Kemudian kelompok 2 itu ada Al-Qayyum. Oke. Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi bersama ya. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Mas Alwi? Sudah. Oke. Perwakilan kelompok silakan maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Oke, dari kelompok 1 dulu. Bisa maju ya? Oke. Dari hasil diskusi kelompok kami, bagaimana seharusnya Rina itu bersikap sebagai cerminan dari Asmaul Husna Al-Adl, yaitu sikap objektif dan jujur. Rina itu harus membagi tugas secara merata, misalnya dengan cara bergiliran atau diundi agar adil bagi semua. Oke, beri tepuk tangan. Ya. Oke, terima kasih ya kelompok 1. Jadi tadi sikap Rina itu mencerminkan sikap adil. Jawabannya itu enggak ya anak-anak. Karena Rina itu ibaratnya adalah ketua kelas. Nah, saat membagi tugas piket, ia harusnya bersifat objektif dan jujur. Tidak boleh untuk membedakan perlakuan berdasarkan perasaan suka atau enggak suka oleh sesama temannya gitu ya. Oke, lanjut kelompok 2. Ya, nomor 2. Apakah meyakini Al-Qayyum berarti manusia tidak perlu berubah? Jelaskan. Tidak. Meyakini Al-Qayyum justru memotivasi manusia untuk berusaha atau ikhtiar. Allah mengatur sistem kehidupan di dunia dengan hukum, sebab akibat atau sunatullah. Allah yang mengurus hasil akhirnya. Tetapi manusia diberi kewajiban menggunakan akal dan tenaga untuk belajar, bekerja, serta berdoa sebagai wujud tanggung jawab. Oke, terima kasih kelompok 2, tepuk tangan. Oke, jadi dari yang tadi penjelasan Al-Qayyum itu tadi maha apa anak-anak? Maha berdiri sendiri. Nah, jadi pertanyaannya itu tadi, apakah meyakini Al-Qayyum itu berarti manusia itu tidak perlu berusaha? Jawabannya itu tidak, karena meyakini Al-Qayyum itu justru harusnya memotivasi kita ya anak-anak sebagai makhluknya Allah untuk berusaha atau ikhtiar. Jadi nggak boleh hanya kita meyakini bahwa Allah udah punya sifat Al-Qayyum nih, berarti kita nggak harus berusaha. Ya udah, itu nggak boleh kayak gitu ya anak-anak. Oke. Oke, Bu. Oke. Setelah ini Ibu akan memberikan tugas. Ya, memberikan tugas. Nanti Ibu bagi setelah ini selesai. Baik. Alhamdulillah, setelah kita mempelajari Asmaul Husna, Al-Qayyum, Al-Ghafar, dan Al-Adl, semoga kita bisa untuk meneladani dan juga merenungi bahwa kita juga harus memiliki sifat-sifat tersebut, gitu ya. Baik anak-anak, apabila dari Ibu ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa lebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi hari ini siapa yang tidak hadir anak-anak? Nihil, oke bagus. Pertahankan ya anak-anak. Oke, pembelajaran pada materi hari ini adalah tentang fikih, yaitu puasa Ramadan. Seperti pada sebelumnya, kita akan mengulangi pembelajaran tentang puasa Ramadan sebelum itu, yaitu tentang syarat wajib berpuasa Ramadan. Yaitu yang pertama yaitu ada Islam. Yang kedua ada baligh. Baligh itu ketika seorang anak laki-laki sudah menginjak usia 15 tahun dan sudah mengalami basah. Begitupun perempuan sudah mengalami menstruasi. Lalu yang ketiga itu ada berakal sehat. Berakal sehat yaitu ketika orang gila. Berarti orang gila itu tidak wajib untuk berpuasa. Dan mampu secara fisik. Mampu secara fisik itu diartikan sebagai kondisi kesehatan kamu, mental kamu tuh siap untuk berpuasa. Jadi ketika kamu sedang sakit, sedang mengalami sakit yang parah atau operasi, itu tidak wajib untuk berpuasa. Lalu ada syarat sah puasa, yaitu yang pertama itu Islam. Lalu yang kedua ada mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu bisa membedakan hal baik dan hal yang buruk. Lalu ketiga ada suci dari haid dan nifas bagi yang perempuan. Nah, yang keempat ini dilakukan pada waktu yang diperbolehkan, yaitu bulan Ramadan. Lalu setelah itu rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua ya anak-anak. Yang pertama itu niat. Wajib dilakukan pada malam hari sebelum terbitnya fajar. Lalu yang keimsak itu menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan segala pembatal puasa sejak fajar hingga maghrib. Coba di sini ada yang udah hafal niat puasa belum? Siapa? Siapa yang mau mencoba? Oke, silakan Mbak Fatin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma dengan adai yaumi syahri Ramadan hadhihi sanati fardlillahi ta'ala. Oke. Oh, bagus Fatin. Jadi niat puasa itu benar-benar seperti itu. Yang penting kan kita niatnya itu dalam hati ya teman-teman, bukan di mulut tapi di dalam hati. Harus di dalam hati yang namanya niat. Nah, niat puasa itu bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Nah, lalu ada pembatal puasanya nih. Yang pertama, memasukkan benda ke dalam lubang tubuh secara sengaja. Nah, lubang tubuh itu ada apa aja? Ada lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut, lubang buang air kecil, dan lubang buang air besar. Lalu yang kedua itu muntah dengan sengaja. Jadi ketika muntah tidak sengaja itu ketika kalian mabok perjalanan di bis atau di mobil, itu tidak apa-apa. Puasanya bisa dilanjutkan. Lalu yang ketiga bagi yang perempuan itu mengalami haid atau nifas di tengah hari. Jadi ketika kalian yang perempuan itu jam 5 sore nih bentar lagi buka puasa, tiba-tiba keluar haid, itu batal puasanya, udah pasti batal. Lalu yang keempat ada hilang akal, tiba-tiba mengalami stres, gangguan karena banyak tugas segala macam, jadinya stres, pingsan sepanjang hari, itu bisa membatalkan puasa juga. Lalu yang kelima ada murtad. Murtad itu keluar dari Islam, itu udah pasti pembatal puasanya. Ada catatan penting nih, jika makan atau minum karena benar-benar lupa, maka puasa tidak batal dan wajib dilanjutkan. Nah, itu adalah materi kita hari ini ya teman-teman. Jadi saya akan membagikan dua kelompok, yaitu kelompoknya Mbak Bilkis dan kelompoknya Mbak Maul. Sebelum itu saya akan membagikan diskusi untuk dua kelompok tersebut. Silakan untuk didiskusikan ya anak-anak. Ya wis urung kok.
Siap? Siap burung? Sudah, Pak. Oke. Silakan untuk kelompoknya Mbak Maul untuk maju di hasil diskusinya dibacakan. Di ona ya kena. Ahmad sedang berpuasa Ramadan, lalu di siang hari dia mengalami pingsan akibat kelelahan dari jam 9 pagi hingga adzan maghrib. Berdasarkan ilmu fikih puasa, bagaimana status hukum puasa Ahmad hari itu? Jelaskan alasannya. Statusnya juga batal karena tidak disengaja. Karena sebab tidak sengajaan karena dia sedang mengalami kelelahan di tengah hari berpuasanya ya. Lalu yang kedua ada kelompoknya Mbak Bilqis, silakan untuk maju membacakan hasil diskusinya. Ya, soalnya Fatimah benar-benar lupa bahwa hari itu adalah bulan Ramadan. Di siang hari yang terik, dia langsung makan 1 piring nasi goreng dan minum segelas es teh sampai habis. Setelah kenyang, dia baru tersadar. Bagaimana status hukum puasa Fatimah? Apakah wajib diqodho? Jelaskan alasannya. Jadi, status hukum puasa Fatimah itu tetap sah karena tadi itu makannya secara tidak disengaja dan dalam keadaan lupa. Jadi, enggak wajib diqodho, Pak. Gitu. Wajib diqodho tetap. Nggih. Puasanya nggak batal dan tidak wajib diqodho juga karena dia benar-benar lupa bahwa hari itu tuh sedang berpuasa. Karena Fatimah itu mungkin di hari pertama puasa Ramadan, day one bulan Ramadan masih merasakan bulan-bulan yang biasanya jadi lupa. Jadi itu tidak batal dan tidak wajib untuk diqodho puasanya. Benar sekali Mbak Bilqis. Oke, terima kasih ya Mbak Bilqis dan Mbak Maul. Oke, cukup untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih anak-anak, teruskan semangat kalian untuk belajar sampai besok lagi. Mari kita cukupkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencet 5. Pencet 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan kesehatan bisa belajar hari ini bersama. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua, Ibu. Ya, alhamdulillah ya berangkat semua. Pada pertemuan kemarin, kita sudah belajar tentang sholat sunnah khairu mu'akkad. Nah, sekarang kita belajar tentang sholat sunnah mu'akkad. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, Ibu berharap setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian sholat sunnah mu'akkad dengan bahasa sendiri secara tepat. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh sholat sunnah mu'akkad dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menunjukkan sikap semangat dan percaya diri dalam menjawab pertanyaan selama pembelajaran. Yang keempat, mempraktikkan bacaan niat sholat sunnah sebelum subuh dengan benar. Dan yang kelima, menumbuhkan kesadaran untuk membiasakan melaksanakan sholat sunnah mu'akkad terutama sebelum subuh. Nah, selanjutnya coba dilihat anak-anak, apa ya gambar di layar ini? Gambar sedang orang sholat. Ya, gambar sedang orang sholat, sedang sujudnya. Ya, mungkin dari anak-anak baru mengetahui sholat wajib. Sholat wajib itu ada apa aja ya anak-anak? Sholat subuh,
duhur, asar, maghrib, isya. Ya betul, ada 5 sholat wajib ya. Nah, karena kalian sudah mengetahui sholat 5 wajib itu, sekarang kita belajar tentang sholat sunnah muakkad, sholat sunnah yang di luar dari sholat wajib. Yang pertama ada pengertian sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan karena sering dilakukan dan dijaga oleh Rasulullah. Jadi sholat sunnah muakkad ini sholat yang sangat dianjurkan karena sering dilakukan dan dijaga oleh Rasulullah. Nah, kata muakkad berarti ditekankan sehingga kedudukannya lebih tinggi dibandingkan sholat sunnah biasa. Nah, meskipun sholat ini tidak wajib ya anak-anak, sholat ini memiliki peran penting dalam menyempurnakan kekurangan sholat wajib. Nah, karena itu kita mencoba untuk membiasakan sholat sunnah ini dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada ciri-ciri sholat sunnah muakkad. Yang pertama, karena anjurannya sangat kuat. Ya, anjurannya sangat kuat karena hampir mendekati sholat wajib sehingga sebaiknya tidak ditinggalkan tanpa alasan. Yang kedua, rutin dikerjakan oleh Rasulullah. Rasulullah sangat menjaga sholat ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memiliki keutamaan pahala yang besar. Orang yang melaksanakan akan mendapatkan pahala. Dan yang terakhir, menyempurnakan sholat wajib. Jadi, apa ya anak ciri-ciri sholat sunnah muakkad? Yang pertama, karena anjurannya sangat kuat. Yang kedua, rutin dikerjakan oleh Rasulullah. Yang ketiga, memiliki keutamaan pahala yang besar. Nah, yang keempat, menyempurnakan sholat wajib. Nah, selanjutnya ada macam-macam sholat sunnah muakkad. Yang pertama ada sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, baik sebelum qobliyah maupun sesudah badiyah. Nah, jumlahnya itu ada 10 rakaat. Yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh, yang kedua 2 rakaat sebelum sholat duhur dan sholat Jumat, yang ketiga 2 rakaat sesudah sholat duhur dan sholat Jumat, yang keempat 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan yang terakhir 2 rakaat sesudah sholat isya. Nah, selanjutnya ada sholat sunnah witir, sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah isya sampai sebelum subuh dengan jumlah rakaat ganjil. Selanjutnya ada sholat sunnah id. Sholat sunnah id ini ada 2 ya kan anak, sholat sunnah idul fitri dan sholat sunnah idul adha. Sholat sunnahnya itu dilaksanakan pada hari raya sebanyak 2 rakaat secara berjamaah disertai takbir tambahan dan khutbah. Nah, selanjutnya ada sholat sunnah tahajud, sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari. Nah, ini sama ya anak-anak, sholat sunnahnya dikerjakan pada malam hari seperti sholat witir. Tapi sholat sunnah tahajud ini, sholat sunnahnya harus setelah tidur, terutama pada sepertiga malam terakhir yang merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Nah, kemudian ada sholat sunnah tarawih, sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan setelah sholat isya. Nah, ini dilaksanakan secara berjamaah atau sendiri. Nah, jumlahnya itu ada beragam, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, dan diakhiri dengan sholat sunnah witir. Kemudian ada sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah yang dikerjakan ketika masuk masjid sebelum duduk. Nah, jadi anak-anak kalau mau masuk masjid, alangkah baiknya itu sholat sunnah tahiyatul masjid terlebih dahulu sebagai bentuk penghormatan kepada masjid. Nah, jumlahnya ini ada 2 rakaat dan dianjurkan dilakukan setiap kali masuk masjid. Selanjutnya ada keutamaan dan hikmah. Jadi anak-anak, sholat sunnah muakkad ini memiliki banyak keutamaan. Di antaranya dapat mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan pahala yang besar, dan menyempurnakan sholat wajib. Selain itu, hikmah dari melaksanakan sholat ini adalah melatih kedisiplinan dan beribadah. Nah, hari ini Ibu ingin kalian mempraktekkan salah satu niat sholat sunnah muakkad, yaitu sholat sunnah sebelum subuh. Coba kalian ikuti bareng-bareng, ikuti Ibu ya. Perhatikan Ibu terlebih dahulu. Usolli sunatan subhi. Usolli sunatan subhi. Rok'ataini. Rok'ataini. Mustaqbilal kiblati. Mustaqbilal kiblati. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Coba bareng-bareng dari awal. Usolli sunatan subhi. Rok'ataini. Mustaqbilal kiblati. Nah, yang artinya aku berniat sholat sunnah sebelum subuh dengan menghadap kiblat pada saat ini dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin cukup sekian
Tapi sebelum itu Ibu ingin bertanya dahulu untuk melatih kepemahaman kalian. Coba siapa yang bisa menjawab apa itu sholat sunnah muakkad? Saya, Bu. Ya, Mbak Indah silakan. Sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah dan jarang ditinggalkan. Ya betul, jadi sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan karena rutin dikerjakan oleh Rasulullah. Nah, Ibu berharap dengan materi hari ini kalian bisa membiasakan diri sholat sunnah muakkad dalam kehidupan sehari-hari dan mempraktikannya. Mungkin cukup sekian, kita tutup dulu dengan bacaan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa. Oke. Baik, Ibu cek kehadiran dulu ya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Oh, berangkat semua. Semangat sekali ya. Oke. Ibu mau tanya, di sini siapa yang tadi pagi sholat berjamaah subuh? Ayo, siapa? Oh, Novel. Nah, bagaimana nih kalau misalnya Novel datangnya telat terus imamnya sudah ruku, apa yang harus dilakukan? Ayo, gimana? Nah, sholat di rumah. Oh ya, enggak ya, ada caranya. Oke. Jadi di sini kita akan membahas tentang keutamaan sholat berjamaah. Pembagian makmum, ada makmum masbuk dan makmum muafik. Oke. Yang pertama ada keutamaan sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah ini sangat lebih baik daripada sholat sendiri ya anak-anak. Nah, terdapat dalam seperti hadis yang diriwayatkan oleh beliau Rasulullah SAW yang berbunyi sholatul jamaati afdolu min sholatil fadu bisab'i wa ishrina, yang artinya pahala sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat yang dikerjakan sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian ada pembagian makmum. Jadi makmum itu ada dua ya anak-anak. Ada makmum muafik dan makmum masbuk. Apa sih makmum muafik itu? Jadi makmum muafik itu makmum yang datangnya tepat waktu. Jadi makmum itu sudah sempat membaca suratul Fatihah secara sempurna bersama imam dari awal sampai akhir. Nah, kemudian ada makmum masbuk. Apa sih makmum masbuk itu? Jadi makmum masbuk itu adalah makmum yang datangnya terlambat. Kenapa terlambat? Karena tidak sempat membaca suratul Fatihah bersama imam. Nah, ada ketentuan-ketentuan tertentu seperti yang dalam makmum masbuk nih, kan terlambat. Jadi kalau yang perlu garis bawahi itu, jika imamnya kalian misal jadi makmum nih, mendapati baru datang telat. Nah, imamnya baru ruku. Nah, berarti kalian yang harus lakukan itu pertama tuh takbiratul ihram dulu, baru langsung mengikuti gerakan imam ruku. Nah, ketentuan rokaatnya itu bagaimana? Jadi kalau sempat ruku dengan tumaninah mendapat 1 rakaat. Nah, kalaupun imamnya kok udah sujud, kita baru datang, berarti
kita takbiratul ihram dulu, baru langsung mengikuti sujud. Nah itu tidak mendapat 1 rakaat ya, harus menambal setelah imam salam. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan nggak nih? Iya, Novel? Kalau imam sudah mau bangkit dari ruku itu bagaimana? Nah, kalau imam sudah mau bangkit dari ruku, nah kita kalau mendapati imam yang sudah mau bangkit dari ruku, nah kita harus takbiratul ihram. Kalaupun nggak bisa mengikuti ruku, berarti kita nggak dapat 1 rakaat, harus mengikuti gerakan imam selanjutnya, begitu ya. Oke. Nah sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Nanti di sini ibu akan membagikan lembar kerja, nanti kalian diskusi masing-masing kelompok. Nah ya, kelompok 2 nanti dikerjakan, didiskusikan, dan nanti ada yang maju ya. Oke, silakan ibu beri waktu 2 menit dari sekarang, silakan. Oke, sudah ya. Silakan kelompok 4 maju untuk presentasi. Jadi kasusnya itu Hasan datang ke masjid untuk sholat maghrib. Nah saat Hasan masuk saf, imam sedang berada pada posisi ruku rakaat kedua. Hasan segera takbiratul ihram lalu ikut ruku bersama imam dengan tumaninah. Nah pertanyaannya itu, apakah rakaat kedua imam tersebut terhitung sebagai rakaat bagi Hasan? Mengapa? Ya terhitung ya karena ikut ruku bersama-sama imam. Betul sekali, karena ikut bersama imam. Ya, maka mendapat 1 rakaat. Ya. Terus yang kedua itu, berapa jumlah rakaat yang harus ditambah oleh Hasan setelah imam mengucapkan salam? Jumlah yang harus ditambahkan oleh Hasan itu 1 rakaat. Iya, betul sekali. Terima kasih aplaus buat Mbak Dita. Oke, sudah. Jadi perlu digarisbawahi tadi kan kita sudah membahas kesimpulannya. Jadi keutamaan sholat berjamaah ada berapa pahala? 27 derajat. Dan makmum masbuk, makmum muafik apa? Makmum yang datangnya tepat waktu. Dan makmum muafik, makmum masbuk itu makmum yang datangnya terlambat. Oke, jadi dengan hikmah dari kita mempelajari dan menerapkan sholat berjamaah ini bisa membuat kita, melatih kita untuk disiplin, tepat waktu, dan juga taat pada pemimpin. Begitu ya anak-anak? Iya. Oke. Dari kalian ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih atas semangat kalian. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir.
Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Baik anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti mungkin menemukan kasus seperti ini. Sudah memasuki waktu sholat, namun kita tidak menemukan air ataupun mungkin ada air tapi sedikit. Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan itu adalah tayamum. Nah, dari permasalahan yang tadi Ibu sudah jelaskan itu berkaitan dengan materi kita hari ini yaitu tayamum. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini tuh kita mengetahui sebab atau ketentuan diperbolehkannya untuk bertayamum. Oke. Baik, sekarang Ibu bagi kalian jadi 2 kelompok. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti kita akan berdiskusi. Ibu punya namanya amplop keberuntungan. Ya kalau beruntung tapi ya kalau beruntung dapat uang. Jadi di dalam amplop keberuntungan ini terdapat kasus dan juga pertanyaan. Nah, nanti setiap perwakilan kelompok maju ke depan buat ngambil soal yang ada di amplop ini. Terus nanti kalian diskusikan. Setelah selesai berdiskusi, nantinya kalian akan menulis jawabannya di lembar ini. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Silakan untuk kelompok 1 mengambil. Nanti diskusikan dulu ya sama teman kelompoknya. Sekarang kelompok 2. Ibu beri waktu 5 menit, silakan untuk berdiskusi. Apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Dari tadi kan kelompok 1 terus nih yang maju. Dimana kalau dari kelompok 2 dulu yang maju? Ya, perwakilan kelompok 2 maju. Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Baik, Bu. Soalnya Budi tidak menemukan air sehingga dia bertayamum dan melaksanakan sholat. Setelah selesai sholat, dia menemukan air. Apakah yang harus dilakukan Budi untuk sholat berikutnya? Jawabannya, untuk sholat berikutnya, Budi bersuci dengan air, yaitu berwudu. Karena air sudah tersedia dan dapat digunakan. Seperti itu. Kasih tepuk tangan untuk Mbak Bilkis. Jadi ketika kita sudah menemukan air, maka untuk sholat berikutnya itu kita harus menggunakan air, tidak boleh menggunakan debu. Oke. Selanjutnya dari kelompok 1. Pertanyaannya, sebutkan beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang diperbolehkan melakukan tayamum. Dari jawaban kelompok 1 itu yang pertama tidak menemukan air setelah berusaha mencarinya. Yang kedua tidak mampu menggunakan air karena sakit. Yang ketiga air yang tersedia sangat dibutuhkan untuk kebutuhan pokok seperti minum. Ya, kasih tepuk tangan buat Mbak Indah. Terima kasih. Oke. Jadi syarat beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang diperbolehkan melakukan tayamum itu yang pertama ada tidak menemukan air setelah berusaha mencarinya. Jadi ketika kita sudah mencari sampai ke ujung dunia, ya enggak ujung dunia ya, pokoknya sudah mencari, berusaha mencari tapi tidak menemukannya, maka kita boleh untuk bertayamum. Yang kedua, tidak mampu menggunakan air karena sakit. Misalkan sakit karena tangan kena luka bakar atau tangan yang kena gips, itu diperbolehkan untuk tayamum. Yang terakhir itu air yang tersedia sangat dibutuhkan untuk kebutuhan pokok seperti minum. Seperti contoh
yang tadi sudah Ibu sebutkan ya. Jadi kalau misalkan airnya sangat dibutuhkan, jadi tidak pakai air wudhu, tapi boleh dengan tayamum. Jadi kesimpulan pada hari ini, kita belajar tentang syarat-syarat diperbolehkannya tayamum, terus apa itu tayamum. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Karena diawali dengan berdoa, kita akhiri dengan berdoa. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Dari Ibu cukup sekian. Yang mau pulang hati-hati di jalan, tetap semangat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah hari ini hadir semua? Hadir semuanya. Alhamdulillah kalau hadir semua. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mau tanya nih, kira-kira kalian pernah nggak sih membuat kesalahan ke teman kalian? Pernah. Nah, yang kalian lakukan, kalian minta maaf atau diam saja? Nah, kalau kalian minta maaf, berarti kalian itu sudah menerapkan perilaku taubat. Apa sih itu taubat? Taubat itu terdiri dari dua pengertian, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, taubat itu artinya adalah kembali. Sedangkan secara istilah, taubat itu artinya adalah kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat di dalam hati untuk tidak mengulangi kesalahan atau dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu dalil taubat itu ada di Quran surat An-Nisa ayat 48. Coba kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adima. Nah, dari ayat tersebut dapat kita simpulkan ya bahwa Allah itu Maha Pengampun, betul? Nah, maka sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim apabila melakukan sebuah kesalahan, maka kita harus bertaubat. Yang selanjutnya ada jenis dan syarat taubat. Jenis taubat itu ada dua. Yang pertama adalah taubat menyangkut dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubat menyangkut dosa kepada sesama manusia. Syarat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu yang pertama, kita meninggalkan perbuatan dosa yang sudah kita lakukan. Yang kedua, kita menyesali perbuatan dosa yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, kita berniat untuk tidak mengulangi lagi perilaku dosa yang sudah dilakukan. Lalu yang selanjutnya yaitu syarat tobat kepada sesama manusia.
kurang lebih 3 syaratnya itu sama seperti syarat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan meninggalkan perilaku dosa yang sudah dilakukan, dengan berniat untuk tidak mengulangi kembali perilaku dosa yang sudah dilakukan, dan menyesali perbuatan atau perilaku dosa yang sudah dilakukan. Ada syarat tambahannya, yaitu membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi. Nah, apabila berkaitan dengan harta, maka kita harus mengembalikan harta tersebut. Namun apabila tidak berkaitan dengan harta, contohnya kita memfitnah, kita menggunjing, nah maka kita harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu dampak positif dari perilaku tobat. Ada 2 dampak positif dari perilaku tobat, yaitu bagi pelakunya sendiri dan bagi orang lain termasuk keluarganya. Bagi pelakunya sendiri, dampak positifnya yang dapat dirasakan yaitu menambah semangat dan gairah hidup, karena Allah itu memberikan kesempatan untuk bertaubat. Jika taubatnya itu dilakukan dengan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Taubatan nasuha itu adalah taubat yang sungguh-sungguh dilakukan. Lalu yang kedua, dapat mengembalikan kepercayaan atau simpati dari masyarakat. Dan yang ketiga, kembali ke jalan yang benar setelah melalui jalan yang sesat karena perilaku dosanya. Lalu dampak positif yang dirasakan bagi orang lain termasuk keluarga, yaitu yang pertama dapat mengembalikan nama baik keluarga, dan yang kedua dapat kita lanjut saja ke gimana sih caranya kita untuk membiasakan diri dengan perilaku bertobat. Yang pertama di situ adalah tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. Contohnya nih Mbak Cindy tadi sudah berkata kasar kepada Mbak Maul. Nah, maka sehabis itu Mbak Cindy harus langsung minta maaf kepada Mbak Maul. Lalu yang kedua, berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai kemampuan yang dimiliki. Nah, misalnya Mbak Dinda tadi di rumah sudah berbohong ke orang tuanya, maka Mbak Dinda harus menyesali perbuatan tersebut, minta maaf dan berkata yang sejujurnya. Lalu yang ketiga, merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. Misalnya nih, Mbak Hasna melihat Mbak Indah mencontek saat sedang mengerjakan soal UAS. Nah, maka Mbak Hasna ini boleh untuk menasehati Mbak Indah, tentu dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang santun. Lalu yang keempat, memperbanyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dengan kita bergaul dengan teman yang mengajak ke kebaikan, dengan teman yang rajin belajar, rajin beribadah, tentu secara tidak langsung kita ikut melakukan perbuatan baik. Lalu yang kelima, bersikap hati-hati dalam bergaul. Apabila teman mengajak ke hal yang tidak baik, misalnya seperti mencontek, membolos sekolah, nah itu maka kita harus menolak hal tersebut. Nah, dan mencari kegiatan yang positif, kegiatan yang bermanfaat untuk diri kita. Begitu anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai materi taubat. Apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Kalian sudah paham semua? Jika kalian sudah paham, kita akhiri saja pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik, dengan semangat. Ibu titip pesan kalian semangat selalu, sehat selalu ya. Sampai bertemu kembali di pertemuan minggu depan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan belajar tentang akhlak terpuji dan tercela. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu akhlak terpuji dan tercela, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu akhlak. Jadi akhlak itu perilaku atau sikap seseorang yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, akhlak itu terbagi menjadi dua. Akhlak apa aja? Akhlak terpuji dan akhlak tercela. Bagus. Oke. Jadi akhlak terpuji adalah perilaku atau sikap baik yang sesuai dengan ajaran Islam dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu contohnya yaitu pada gambar ini. Anaknya sedang ngapain? Meminjamkan buku kepada temannya. Nah, perilaku tersebut termasuk perilaku terpuji. Bagus. Yang selanjutnya yaitu akhlak tercela. Nah, akhlak tercela itu perilaku, sikap, atau perbuatan buruk yang bertentangan dengan ajaran Islam, serta dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, salah satu contohnya yaitu ini, anaknya sedang ngapain? Mengejek. Iya, betul. Nah, perilaku tersebut baik apa tidak? Enggak, betul. Oke, jadi contoh lainnya yaitu misalnya berbohong, mengejek, sombong, malas, dan berkata kasar. Nah, setelah Ibu menjelaskan materi, apakah masih ada yang bingung? Ada yang ditanyakan? Oke, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, nanti kalian menuliskan contoh. Di sini akhlak terpuji itu apa aja? Terus akhlak tercela itu apa aja? Paham? Iya, wis, terserah. Udah selesai? Oke, Ibu tunggu 2 menit. Oke, Mbak Indah, coba bacakan hasilnya. Akhlak terpuji itu ada membantu teman, Betul, terus apa lagi? menolong teman yang sedang kesusahan. Terus kalau yang tercela? Akhlak tercela mengejek teman, Bu. Bagus. Kemudian Mbak Dinda apa aja? Akhlak terpuji, menolong teman. Yang tercela? Lalu, iya. Berbohong, mengejek, sombong. Oke, betul semuanya jawabannya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu bahwa akhlak terpuji adalah akhlak yang perlu kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan akhlak tercela itu perilaku buruk yang harus kita hindari. Baik, semoga setelah pembelajaran hari ini kalian tidak hanya mengetahui tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat Allah. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan tentang pengertian iman kepada malaikat Allah, terus nama-nama beserta tugasnya dan hikmah beriman kepada malaikat Allah. Nah, tujuan pembelajarannya itu agar setelah pembelajaran hari ini kalian mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat Allah, menyebutkan nama-nama beserta tugasnya dan juga menjelaskan hikmah beriman kepada malaikat Allah. Nah, menurut kalian apa itu malaikat Allah? Malaikat Allah adalah makhluk Allah, Bu. Iya, betul. Jadi, malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya yang selalu taat kepada Allah dan menjalankan segala perintahnya. Nah, terus yang selanjutnya itu ada, setelah kalian mengetahui pengertiannya, yang selanjutnya itu ada nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama itu ada malaikat Jibril, tugasnya itu menyampaikan wahyu. Jadi wahyu yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul itu disampaikan melalui malaikat Jibril. Iya. Terus yang selanjutnya itu ada malaikat Mikail. Nah, tugasnya itu mengatur rezeki. Jadi segala rezeki yang telah Allah berikan itu disampaikan melalui malaikat Mikail. Nah, yang selanjutnya itu ada malaikat Israfil. Tugasnya itu meniup sangkakala. Nah, tiupan sangkakala ini tuh berkaitan dengan hari apa? Coba anak-anak. Iya, betul. Ya, yang selanjutnya itu ada malaikat Israel. Tugasnya itu mencabut nyawa. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, nah tugasnya malaikat Israfil inilah yang akan mencabut nyawanya. Nah, yang selanjutnya itu ada malaikat Munkar dan Nakir. Nah, tugasnya itu menanyai manusia di alam kubur. Nah, setelah di alam kubur, nah tugasnya malaikat Munkar dan Nakir ini tuh menanyai berbagai pertanyaan kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada malaikat Rokib. Tugasnya itu mencatat amal baik. Jadi segala perbuatan yang kita lakukan itu akan dicatat oleh malaikat Rokib. Nah, yang selanjutnya itu ada malaikat Atid. Tugasnya itu mencatat amal buruk. Jadi setiap kita ingin berbuat apapun kita harus hati-hati dalam melakukan bertindak ya. Yang selanjutnya itu ada malaikat Malik. Tugasnya menjaga neraka dan malaikat Ridwan menjaga surga. Nah, masing-masing malaikat ini memiliki tugas yang berbeda-beda, tetapi sama-sama taat dan menjalani segala perintahnya. Nah, tadi sudah menjelaskan nama-nama malaikat. Sekarang kita masuk ke hikmah beriman kepada malaikat. Jadi beriman kepada malaikat itu
dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, terus juga menjadi lebih rajin beribadah, dan kita juga berhati-hati kalau bertindak dan meneladani sifat taat para malaikat. Nah, sudah sampai di kesimpulan. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, coba simpulkan apa yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini. Ya, jadi, ya coba, silakan Afatin. Iman kepada malaikat yaitu meyakini keberadaan dan tugas-tugas malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Iya, betul Afatin, pinter. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Hadir. Oh, Indah kenapa kemarin nggak berangkat? Sakit, Bu. Aku sakit, Bu. Oh, sakit. Oke. Sebelum memulai, Ibu mau tanya, tadi pagi siapa yang sudah melaksanakan sholat subuh? Aku. Saya, Bu. Saya. Wah, keren. Semuanya sudah melakukan sholat subuh. Nah, kalau misalkan nih, kita belum wudhu, belum bersuci, tapi kita langsung sholat, itu boleh nggak langsung melakukan sholat? Nggak boleh ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sholat fardu dan syarat sah dan syarat wajib sholat. Nah, ada yang tahu nggak sholat fardu itu apa sih? Nah ya betul, sholat fardu itu sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat Islam dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Kalau sholat fardu itu ada berapa sih anak-anak? 5. Ada apa aja? Asar, Maghrib, Isya. Oke. Sekarang kita belajar tentang syarat sah dan syarat wajib sholat. Syarat-syarat sahnya itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga yaitu berakal. Aduh. Islam, kalau misalkan ada orang Kristen mau melakukan sholat boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, karena syarat sahnya sholat itu harus beragama Islam. Yang kedua baligh. Kalau masih ada anak kecil yang belum baligh, itu boleh nggak melakukan sholat? Boleh, Bu. Boleh, tapi kenapa ndah? Tapi nggak wajib, Bu.
Iya betul, nggak wajib. Yang ketiga yaitu berakal. Orang gila itu boleh nggak melakukan sholat? Nggak boleh, Bu. Kenapa, Indah? Karena nggak punya akal, gila. Iya betul. Yang kedua yaitu ada syarat wajib sholat. Yang pertama suci dari hadas. Kalau misalkan kita mau sholat tapi belum berwudu, boleh apa enggak? Nggak boleh. Nggak boleh, betul. Yang kedua menutup aurat. Kalau mau sholat tapi nggak pakai baju, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, betul. Menghadap kiblat. Kalau misalkan mau sholat tapi hadapnya ke utara, boleh nggak? Nggak boleh, Bu. Betul. Kalau yang terakhir ada masuk waktu sholat. Kalau misalkan nih mau sholat duhur, tapi sholatnya di sebelum jam 12, boleh nggak sholat? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh, betul. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Nanti perwakilannya maju satu untuk menempelkan ini. Tanggalin aja. Tapi ini kalau enggak ditulis aja. Ibu kasih waktu 1 menit ya. Bisa? Bisa, Bu. Boleh minta tolong tulis ulang di sini nggak? Soalnya itu udah nggak lengket. Gimana kelompok 1? Ada kesulitan? Tidak, Ibu. Oke. Kelompok 2 ada kesulitan? Oke. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, boleh dari kelompok 1 dulu maju. Ini ditempel, Ibu. Iya. Benar. Sini. Iya. Dah. Oke, kelompok 2 silakan. Coba perhatikan anak-anak, sudah benar apa belum? Nah, betul. Jadi kita hari ini akan sudah mempelajari sholat fardu dan syarat sah dan syarat wajibnya sholat. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.